Jakarta. Jadi saya waktu itu kuliah film di Jakarta dan kemudian kembali ke beberapa daerah untuk membuat film daerah, termasuk di Kendari, kampung mama saya, karena mama saya orang Tolaki. Jadi saya datang bikin film Molulo awalnya, kemudian ada Molulo 2, kemudian ada juga horor, pernah yang bekas rumah sakit, dan yang terakhir kemarin tahun lalu adalah Mosonggi. Gitu. Jadi sudah 4 film memang di sini, Kak Seto. Tapi saya juga sudah menyutradarai kurang lebih hampir 20 film totalnya di nasional. Ya, dan Sahabat Anak ini menjadi film yang ke-20. Ya, jadi ya, ini adalah film nasional yang akan mengangkat cerita hidup Kak Seto. Bagaimana dulu Kak Seto pertama kali datang ke Jakarta berjuang sampai ikut dengan Pak Kasur. Pak Kasur itu pencipta lagu anak-anak. Kalau kita tahu yang nyiptain lagu Lihat Kebunku, Naik Delman, itu adalah Pak Kasur. Nah itu Kak Seto berguru sama Pak Kasur pada saat itu. Nah menurut saya kisah Kak Seto ini kenapa unik untuk difilmkan, karena sosok seperti Kak Seto ini jarang kita temui. Maksudnya saya pernah bertanya sama Kak Seto, kira-kira kalau Kak Seto sudah nggak ada, siapa lagi yang akan menggantikan Kak Seto? Kayaknya nggak ada ya, karena memang hanya Kak Seto yang sampai hari ini masih eksis di dunia anak-anak. Dan kita akan abadikan kisah beliau ke dalam film. Tetapi karena Kak Seto masih ada juga sampai hari ini, maka kisah filmnya akan dibikin dua, antara kisah masa lalunya diperankan oleh ada aktor muda, tetapi ada juga Kak Seto yang masa tuanya, yang masa kini akan bermain dengan anak-anak. Nah, anak-anak itulah yang kita cari melalui proses casting yang kita sudah buka sejak beberapa bulan yang lalu di Jakarta, di Palembang, dan juga ada beberapa kota lain. Dan sekarang kita datang ke Kendari untuk mencari juga ada anak-anak Kendari yang akan dimasukkan ke dalam film ini. Jadi ini film nasional yang kemudian semua aktor dan aktrisnya ini di casting langsung sama Kak Aco gitu ya? Bukan saya, nanti ada timnya, ada tetapi timnya. nanti saya akan memutuskan yang terbaik. Yang terbaik, baik. Hadirkan di film itu dan kemudian menjadi inspirasi untuk kita semua. Harapan tertinggi Kak Seto, silakan dari film Sahabat Anak ini. Iya, saya mohon maaf sekali tadi itu karena menikmati jeruk, kelapa, dan beberapa minuman. Saya nggak terlalu banyak minum, saya mau izin sebentar. Ya, baik siap Kak Seto. Silakan. Baik, oke. Pertanyaan untuk Kak Seto kita pending dulu ya. Sekarang ada Kak Aco, saya harus mengupas tuntas nih. Bagaimana film Sahabat Anak ini akan diproduksi, kapan kira-kira Kak? Ya, film Sahabat Anak akan mulai syuting di Jakarta dan Bogor mulai bulan Juni. Mulai bulan Juni. Dan ya. Kemudian ketika misalnya ini kita berandai-andai gitu ya, dan ini menjadi harapan kita bersama bahwa ada salah satu anak dari Sulawesi Tenggara yang terpilih menjadi aktor ataupun aktris dari film Sahabat Anak ini. Nah, itu pembiayaan dan segala macamnya itu gimana Kak? Ya, pasti mereka akan harus berangkat ke sana. Oke, berarti harus berangkat ke sana ya Kak ya? Betul. Apakah ditanggung atau ada mungkin Ya pasti, kalau pasti dia ya? kalau peran utama pasti. Oke, baik, siap. Nah, ini yang diperlukan perannya berapa orang Kak Aco? Kalau peran utama tuh ada empat orang sebenarnya. Tapi kemungkinan juga bisa ada peran-peran pendukung lainnya yang misalnya tidak terlalu banyak bicaranya, tapi ya yang penting dia muncul lah. Oke. Nah, prioritas Kak Aco nih sebagai sutradara yang kemudian pemuda daerah dari Sulawesi Tenggara juga gitu. Ada harapan besar tidak untuk anak-anak di Sulawesi Tenggara bisa masuk sebagai aktor dan aktris yang terpilih? Ya kalau sudah selama ini saya sering bikin film di Kendari, banyak sekali bakat-bakat. Bahkan di sini kan ada juga beberapa yang pernah main film sama saya, kayak Ibu Dewi. Ya itu salah satunya yang main di Molulo. Masya Allah. Terus ada juga Alam Konawe, Alam Hepu mana? Oke. Tuh, Halo, itu artisnya Kendari itu. Siap. Jadi tidak menutup kemungkinan dari Sulawesi Tenggara anak-anak dari Kendari ini bisa menjadi aktor dan aktrisnya. Betul. Kalau memang kita sudah pernah melakukan itu dan ternyata mereka punya bakat,
kenapa tidak kita coba sekarang yang tingkat nasional. Tapi Kak, kalau misalkan ada nih yang bertanya, kalau misalkan kita belum pernah main film, belum pernah main teater, belum ada pengalaman, tapi punya bakat gitu, ada kemungkinan besar tidak untuk terpilih? Kriterianya seperti apa Kak Aco? Ya, kalau menurut saya itu kalau orang casting itu yang penting pertama kali percaya diri. Harus percaya diri, tidak boleh malu-malu, dan juga memang bakat itu dari lahir sudah muncul. Tinggal nanti kita poles, nanti ada pelatih aktingnya. Biasanya. Oh jadi jangan takut ya adik-adik teman-teman, kalau misalkan mau casting, punya bakat, keluarkan bakatnya, perlihatkan bakatnya, nanti akan ada pelatihan juga. Jadi tidak akan dilepas begitu saja, tidak mungkin lah Kak Aco Yang kita memproduksi. cari adalah bakat. Oke, yang dicari adalah bakat. Berapa saya? SD 84 Kendari. Mau bertanya apa? Kak Seto, kenapa bisa mempunyai bakat seperti itu? Aku pengen seperti Kak Seto. Ya. Wah ternyata pertanyaannya untuk Kak Seto. Terima kasih, saya beri aplaus yang meriah dong Iya. untuk adik yang sudah berani, percaya diri, terima kasih. Baik Kak Seto, ini bagaimana supaya bisa jadi Kak Seto katanya, silakan Kak. Iya, buat adik-adik, Kak Seto itu dulu waktu kecil terkenal 3B. Paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk mukanya. Dibilang jelek gitu, dibandingkan dengan saudara kembar Kak Seto. Kak Seto saya kembar. Nah, saya dibilang bodoh ya karena apa ya, kalau waktu itu 2 ditambah 2 berapa? Kalau anak-anak kan pintar 4 gitu. Saya bisa 3, 5 kadang-kadang begitu. Jadi tapi kemudian ibunya Kak Seto bilang, kalau kamu dibilang bodoh, kamu belajar. Belajar lama-lama bisa bodohnya hilang. Kalau kamu dibilang bandel, kalau bandelnya dibuang menjadi hal yang baik. Jadi misalnya suka teriak-teriak, waktu itu kan suka teriak-teriak apa gitu. Nah, boleh teriak tapi dengan lagu, dengan nada indah. Jadi misalnya lagu Burung Kutilang, nyanyinya jangan lili lili, tapi lepas lili lili lili. Nah, akhirnya teriaknya jadi bagus. Nah, kalau dibilang jelek gimana? Nah, kalau dibilang jelek, mungkin karena kurang senyum, dari latihan senyum. Kak Seto lihat di kaca, oh senyum gini miring, oh senyum gini kayak Dracula, nakutin. Lama-lama senyum, ketemu semua teman senyum, akhirnya kamu bilang, teman-teman bilang, kamu kok sekarang sudah nggak jelek ya? Gitu. Jadi adik-adik banyak senyum, menghadapi siapapun senyum. Juga ibu-ibu, bapak-bapak menghadapi putra-putrinya mohon senyum. Dengan senyum anak-anak merasa aman, nyaman, dan akhirnya terasa penuh dengan nuansa persahabatan. Polsana, polisi sahabat anak. Kemudian beberapa tahun kemudian pernah juga tentara sahabat anak atau TNI sahabat anak. Lalu tahun 2018 kemarin kami mencanangkan Gernas Sasana, yaitu Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak, dengan mengajak Presiden, waktu itu masih Presiden Jokowi, dan 4 menteri, waktu itu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Sosial, bermain bersama sekitar 900 anak-anak di halaman samping Istana Merdeka. Bermain dengan gembira penuh persahabatan, sehingga akhirnya waktu itu ya semua sepakat untuk menjadi sahabat anak. Nah, mudah-mudahan dengan kampanye film ini yang akan diputar mudah-mudahan di berbagai pelosok tanah air juga bisa menstimulasi para tokoh untuk juga mau mengabdikan diri menjadi sahabat anak, apapun profesinya, dokter sahabat anak, pengacara sahabat anak, hakim sahabat anak, guru sahabat anak, kemudian apalagi bupati, wali kota, gubernur, menteri sahabat anak, sehingga semua kebijakan-kebijakannya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Jawab menjadi artis, termasuk artis film saya kira ya. Banyak ini yang nanti akan
diteliti oleh Kak Acok dan kawan-kawan dari tim film siapa yang akan bisa ikut memainkan film ini. Ya, tetapi mungkin sebagai pengantar tadi, saya sendiri terjun ke dunia anak-anak sudah 55 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 April tahun 1970. Dan waktu itu memang saya gagal masuk kedokteran, sampai 5 fakultas kedokteran saya coba tapi gagal semua. Nah, akhirnya saya mencoba mencari kegiatan yang lain yang kira-kira bisa menghibur hati saya yang mungkin sedih waktu itu karena gagal jadi dokter ya gitu. Kemudian saya melihat di televisi ada acara Ibu Kasur di TVRI, yaitu mengasuh anak-anak dengan nama Taman Indria. Saya mencoba datang ke TVRI, ternyata bukan di situ, ternyata di Cikini, daerah kira-kira sekitar 5-6 km dari Senayan. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Kasur, lalu saya melamar bekerja menjadi asisten atau pembantu dari Pak Kasur. Nah, sejak saat itu, tanggal itu tepat tanggal 4, bulan 4, jam 4 sore, Pak Kasur menerima saya, lalu beliau tanya, siapa namanya Dik? Saya bilang, Seto nama saya. Lalu bilang, ibu-ibu, para ibu-ibu dari yang mengantar anak-anak didik Pak Kasur, sekarang saya punya asisten baru, kita panggil Kak Seto. Itu tepat 55 tahun yang lalu, kemarin tanggal 4 April tahun 2025 ini, saya bikin adegan reka ulang lagi. Pak Kasur diperankan oleh Kak Pras, putra ketiga dari Pak Kasur, yang memang wajahnya mirip sekali dengan Pak Kasur ya. Jadi kemudian teman-teman termasuk Kak Arul, kemudian Pak Yan Wijaya ya, seorang aktivis film juga, dan kawan-kawan yang lain termasuk Kak Acok, mengusulkan agar sejarah perjuangan 55 tahun sebagai sahabat anak ini difilmkan.
ada Ibu Cynthia, Satu dua tiga lagi 1 2 3. selanjutnya Kabir PAUD Dinas Pendidikan Kota Kendari, Ibu Asriani Arif. 1 2 3 1 2 3. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari. 1 2 3 1 2 3. Dan terakhir kepada Lazuardi Ibnu Sina Kendari. Kita harapkan dengan penghargaan ini Sulawesi Tenggara siap menjadi pelopor dari gerakan nasional untuk film anak dan keluarga. Silakan untuk foto bersama. Kasih foto di tengah. Oleh Kak Aco dan Kak Seto. Sebelumnya saya fans berat sama Kak Seto dari kecil, suka nonton di TVRI, Kak Seto mendongeng. Agak nervous ya karena lihat Kak Seto. Jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa yang menginisiasi terciptanya film ini seperti itu? Saya sebenarnya penasaran kenapa sampai tergerak untuk menciptakan film ini seperti itu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Seto dan Kak Aco. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Wah, dikasih minuman lagi nih Kak Seto. Ya, mungkin saya jawab dulu Power nih. bank saya ada sama Kaela mungkin. Memang ketika apa yang menginisiasi film ini? Ya, Kak Seto sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya menyiapkan bersama Kak Arul dan kawan-kawan. Tapi ketika bertemu saya setahun yang lalu, saya menyambut baik karena saya juga dari kecil adalah fans Kak Seto, memang. Dan kemudian itu yang paling tadi saya bilang bahwa kisah hidup Kak Seto wajib difilmkan agar menjadi sesuatu yang abadi sepanjang masa. Karena orang seperti Kak Seto jarang ada lagi. Maksudnya tidak ada lagi orang yang seperti Kak Seto yang bisa betul-betul mengabdikan dirinya di dunia anak-anak secara konsisten terus-menerus sampai di masa tuanya. Itu menurut saya sesuatu yang kalau ditanya kenapa sampai film ini harus dibuat. Mungkin ada Kalau versi Kak Seto seperti apa? Iya, saya waktu itu membuat novel berjudul Kakak Batik. Nah, novel itu sebetulnya kisah dari kehidupan saya sejak saya remaja, sejak saya gagal masuk 4 FK ya, waktu itu Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga di Surabaya, Universitas Gajah Mada di Jogja, Universitas Diponegoro di Semarang, dan Universitas Indonesia di Jakarta. Nah itu saya gagal. Saya kembar, saudara kembar saya diterima, saya tidak. Nah, kembar kan biasanya suka dibanding-bandingkan. Zaman itu belum ada lagu Bongkong ini kok dibanding-banding gitu kan. Nah, saya dibandingin akhirnya wah saya down sekali, frustrasi sekali. Nah akhirnya saya tidak kuat, saya melarikan diri atau bahasa Perancisnya kabur atau minggat ke Jakarta. Nah nggak punya teman, nggak punya saudara, saya merasakan 7 bulan jadi gelandangan, jadi gembel. Kalau tidurnya di emperan toko masih mewah, saya tidurnya di tempat sampah bersama teman-teman saya kecoa, cacing, kalajengking dan sebagainya. Tapi karena saya sudah mulai belajar penuh rasa syukur, jadi setiap bangun walaupun kadang masih digigit kalajengking atau apa, tapi selalu alhamdulillah. Di Kadin ada Ibu Dekranas Kolaka Timur dan juga penasehat tim kami, ada teman-teman dari pengurus Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Tenggara yang sudah bekerja keras untuk
membuat acara ini sehingga bisa terlaksana. Dan juga anak-anak kita, ibu-ibu kepala sekolah dan ibu-ibu yang mendampingi anaknya pada hari ini. Nah, acara hari ini kami memberikan tema yaitu Gerakan Ramah Anak. Bersama Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, kami berkolaborasi untuk mewujudkan Astacita Ruang Bersama Indonesia. Nah, di mana kami menghadirkan tamu agung kita yaitu Kak Seto untuk hadir bersama-sama kita di sini di Sulawesi Tenggara untuk melihat anak-anak berprestasi, anak-anak hebat, anak-anak berbakat kita dalam kontribusi. Mungkin kita bisa ikut turut dilibatkan dalam film Sahabat Anak The Movie. Nah, pada kesempatan pada hari ini dan juga di Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan juga terima kasih kepada sutradara dari tim film Sahabat Anak The Movie dan juga tim kameramen semuanya untuk dapat hadir di sini meliput dan juga melihat bakat-bakat anak-anak dari Sulawesi Tenggara. Nah, di gerakan Ramah Anak ini kami memberikan peluang dan juga ruang untuk anak-anak berbakat kita dalam terlibat dalam film. Nah, Kak Seto di sini hadir khusus dan istimewa buat anak-anak kita dan juga teman-teman kita yang ingin ikut di film Sahabat The Movie. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pengurus Kadin, tamu undangan dan juga ibu-ibu, anak-anak sekolah yang sudah hadir, terutama kepada teman-teman pengurus Perempuan Indonesia Maju. Nama grup kalian apa? Sekolahnya di mana? Bagaimana latihannya tadi bisa sebo gitu? Keren loh. 3 jam. Yang penting konsisten. Kan ada casting film tuh Sahabat Anak. Pengen bilang apa? Kami dukung yang sahabat ada Kaseto. Yes. Miwing dong. Makasih.